Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Gerunda ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saya Kembang Jai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Sedulur beriman semuanya, kita kan sering mengatakan bahwa atau sering mendengar, kamu kalau ingin banyak rezeki, banyakin saja istighfar. Atau juga mungkin kalau pernah mendengar ada penceramah yang mengatakan, kalau ingin banyak rezeki, ya itu banyakin aja, minta ampun, istighfar. Pada kenyataannya ada di antara kita mungkin juga sudah istighfar bahkan ribuan, tapi kok gitu-gitu aja. Nah, istighfarnya yang salah atau caranya yang salah atau waktunya yang salah, kita tidak tahu. Nah, hari ini kita akan coba tanyakan kepada guru kita Ustaz Danu, mudah-mudahan kita dapat pencerahan dan apa yang disampaikan nanti bisa kita kerjakan, itu yang paling penting. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya memang istighfar itu akan berhubungan dengan apapun sebenarnya yang kejadian di dunia ini untuk kedepannya kita. Istighfar itu berhubungan. Ya. Di luar ikhtiar ya, istighfar itu berhubungan. Salah satunya bagaimana kok tadi kalau ada seorang pendakwah cerita kalau mau kaya istighfar saja, yang banyak ya banyak, sukses istighfar, sakit istighfar. Iya sih, itu berhubungan tapi tidak secara langsung. Jadi maksudnya sebenarnya sudah baik, tetapi tidak bisa juga seperti itu. Umpamanya istighfar itu sendiri adalah alat untuk menjadikan dosa-dosa kita itu kan diampuni sebenarnya. Ya, astagfirullahaladzim itu alat agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi istighfar yang bagaimana sehingga itu sampai pada Allah Ta'ala. Intinya itu kan sampai dulu. Betul. Ya. Nah, dalam menggapai sampainya istighfar ini kepada Allah Ta'ala memang tidak segampang kalau orang bercerita. Walaupun sebenarnya nggak sulit-sulit juga sih sebenarnya. Baik. Cuma kita harus meluruskan niatnya. Jadi pada saat umpamanya kita istighfar, kita ingat kesalahan kita apa. Itu dulu. Umpamanya kesalahan kita menganggap ada 3 dulu umpamanya ya. Sehari-hari 3. Sebenarnya kesalahan kita itu bisa ratusan kesalahan ya. Kita anggap 3 aja karena kalau ratusan pusing nanti ya. 3 itu umpamanya mencuri, ambil barang orang lain. Yang kedua itu selalu gibah umpamanya ya, yang ringan-ringan di dekat kita, gibah. Kemudian yang ketiga itu dolim dengan keluarganya. Dengan istrinya aja deh, istri aja ya, fokus ya. Satu mencuri, yang kedua gibah, yang ketiga dolim dengan istri. Atau suami juga. Atau suami ya. Nah, dalam kita beristighfar, padahal kita menginginkan dari kita yang salah 3 ini pura-pura aja ya. Kemudian kita minta rezeki kita ditambah, karena sering dengar kalau ada ustadz top itu bercerita kalau ingin sukses istighfar. Jadi dia punya niat istighfarnya untuk sukses. Nah, korelasi istighfar untuk sukses ini memang tidak ada dalil yang kuat. Berarti cross ya? Iya, berarti sementara ini bukan cross dulu Ustadz. Sebenarnya ini kalau langsung dijawab boleh enggak? Kalau saya jawab enggak boleh. Karena istighfar minta sukses itu enggak boleh. Jadi yang harus kita perbaiki adalah istighfar itu untuk meleburkan atau dosa-dosa kita yang 3 tadi diampuni. Mencuri, gibah, zalim dengan pasangan. Nah, itu dulu kita lakukan. Jadi pada saat kita itu ingat bahwa mohon ampun itu harus pada tujuannya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah Tuhanmu. Nah, bersegera itu berarti nama bersegera itu bukan disegerakan aja, tetapi setelah tahu kesalahannya, segeralah mohon ampun. Karena orang yang beristighfar ini dianggap oleh Allah Ta'ala juga orang takwa sebenarnya. Paham dia salahnya. Nah, mohon ampunlah pada 3 titik ini.
Ya Allah, jika saya sering mencuri, ampuni dosa-dosa mencuriku ya Allah. Jelas. Tapi mencuri ini gimana nih? Apakah ini bisa dihilangkan langsung? Padahal ada benda yang dulu dia ambil dari mencuri ini. Berarti dia harus mengembalikan. Kan begitu? Betul. Cara mengembalikannya gimana? Nah, dia harus janji kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saat ini memang saya belum punya uang untuk mengembalikan benda yang saya curi. Baik. Jelas ya? Siap. Itu harus ada runutan seperti itu. Karena sama seperti umpamanya Ustadz punya mobil. Saya ambil mobilnya. Kemudian mobil saya jual, saya pakai uangnya, saya hanya coba bilang, Ustadz maafin ya mobilnya saya curi. Loh kan gitu. Ustadz sendiri pun sebenarnya butuh mobil itu. Kan nggak bisa memaafkan, tetapi kan lah barangnya kemana? Kalau barang itu sudah saya makan, berarti kan menjadi sesuatu yang haram di dalam tubuh saya atau istri dan anak saya. Ini harus dikembalikan, Ustaz. Paham ya? Nah, cara mengembalikan ini jelas dia harus berjanji pada Allah Ta'ala. Berjanji dulu ya, harus berjanji dulu pada Allah, jika saya punya ya Allah saya akan kembalikan. Nah, seberapa punya, wallahu alam nanti. Gibah sama, kemudian dolim sama, mohon ampun. Nah, istighfar inilah yang kita pergunakan untuk di dosa-dosa kita. Sebentar Ustaz, saya potong dulu. Tadi kan kalau barang yang bentuknya adalah dicuri, nah itu kan harus dikembalikan. Nah sekarang kan gibah itu membicarakan aib orang gitu kan. Apakah juga harus minta maaf ke yang digibahin juga? Insya Allah harusnya seperti itu. Oke. Harusnya seperti itu, karena itu juga dilihat oleh Allah Ta'ala. Persoalan nanti gibahnya dia, kemudian diteruskan menjadi gibah itu menjadi dosa berjamaah, itu urusan dia karena dia udah gibah. Bagaimana dia itu nanti akan memohon ampun, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Kalau Allah Maha Pengampun bukan berarti terus gibahnya berpuluhan tahun, kemudian sekali dia mohon ampun selesai. Loh, bukan seperti itu. Ini orang Muslim, memang betul Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan, jangan disepelekan, gitu loh ceritanya. Jadi harus dia meminta maaf kepada yang dia fitnah umpamanya, dia gibahin umpamanya dan sebagainya. Dan sehingga ini akan menjadi Allah itu melihat, oh dia serius berubah. Bisa aja memang dia akhirnya minta maaf, kemudian klarifikasi di YouTube, kalau dia YouTube itu klarifikasi meminta maaf sama dia, sudah mencoba berikhtiar untuk seperti itu, Allah melihat dia sungguh-sungguh. Nah, bisa aja dengan kesungguhan itu, dengan hati yang tulus, Allah malah mengampuni beneran. Dalam waktu yang umpamanya dia gibah itu 20 tahun umpamanya, itu bisa aja 2 tahun langsung bisa diampuni karena kegigihnya dia untuk mohon ampun dan minta maaf kepada orang yang digibahi. Nah, kalau minta maafnya pada saat lebaran itu bisa jadi, Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena itu kan nggak pernah fokus, Ustaz. Oh iya. Nah, coba kita amati. Pernahkah saya anggap tetap kita dalam lebaran minta maaf itu fokus minta maaf beneran? Bukan terfokus kepada satu masalah ya? Tidak. Pasti itu hanya lisannya aja meminta maaf seperti itu. Formalitas ya. Formalitas lah seperti itu. Nah, ini kemudian dolimi pasangan juga sama. Nah, dalam memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf, ini juga ada proses, dia tidak boleh melakukan itu lagi. Nah, itu yang dinamakan taubatan nasuha. Oke. Nah, setelah itu nanti sampai kapanpun kita itu mohon ampun, biarlah Allah yang menghitung. Kita sudah lunas habis dosa kita atau belum kan kita tidak tahu. Tapi banyaklah mohon ampun terus-menerus. Nah, dengan kesungguhan yang seperti ini, suatu ketika, umpamanya 3 titik ini umpama kesana, Allah itu nanti memberikan petunjuk untuk mendapatkan pekerjaan di luar dia mencuri. Walaupun di luar dia mencuri itu maksudnya dulu awalnya dia hobi mencuri. Dia memberikan petunjuk Allah itu untuk mendapatkan pekerjaan apa umpamanya jadi asisten rumah tangga umpamanya, atau jadi yang ngurusin burung umpamanya, jadi karyawan umpamanya. Dia mencoba seperti itu, dan pada saat dia mencuri dia ingat dia gajian umpamanya, Ustadz ya. Dia lupa orang yang dicuri itu, lupa mana rumahnya saking banyaknya. Dia dengan niat karena Allah Ta'ala untuk mengembalikan uangnya, gajian umpamanya dia itu gajinya itu 3 juta umpamanya, dia sisihkan 250.000
untuk di tempat yatim piatu, dan dia niat, ya Allah, ini harta yang dulu saya curi tapi saya lupa mengembalikan. Oke. Itu jadi kifarat kalau sudah seperti itu berarti. Kafaratnya akhirnya Oke. si orang ini memberikan dia yatim piatu, mengurangi harta haram yang di tubuhnya. Harta ini dikeluarkan dari yang dulu ya dia curi, orang itu mendapat pahala dari harta. Inilah yang akhirnya menjadi orang itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala bahwa dia sungguh-sungguh, dia nggak main-main. Sehingga di titik itulah ketulusan dia melakukan mohon ampun kepada Allah, melakukan ikhtiar yang berhubungan memperbaiki yang tidak baik itu, akhirnya ini menjadi petunjuk bagi dia dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan kerjaan. Insya Allah dari sinilah sebenarnya istighfarnya ini yang berdampak memang tidak secara langsung dengan mendapatkan rizki. Nah sekarang gini Ustaz, kalau misalnya dia mencurinya skala besar, Ya, korupsi memang. Ya, mungkin itu ya. Ya, nah itu boleh. gimana? Apakah dia bisa selesai saja dengan katakanlah membangun masjid, kemudian anak yatim piatu? Padahal kan itu sudah jelas skala besar bukan artinya kepada satu orang saja, mungkin kepada rakyat. Ya. Nah itu gimana tuh? Jadi sebenarnya yang ini kalau Ustadz seperti ini, pertanyaan ini bukan untuk yang korupsi kayaknya. Oke. Karena pertanyaan ini kalau ada yang korupsi mendengar cerita kita, nggak mau ngembaliin biasanya. Karena sudah enak, dia sudah enak. Jadi saya yakin nggak mau ngembaliin, yakin banget saya. Tapi dianggap adalah yang dapat hidayah sehingga dia ingin lurus. Karena akhirnya dia tahu bahwa hidup di dunia ini hanya permainan. Hidup yang kekal itu kan di akhirat. Nah, persoalan kekal itu mikirnya orang muslim rata-rata surga. Kekal itu ya surga, ya bisa neraka sebenarnya. Kekal kok mikirnya surga loh. Ya kalau bener, nah, kalau salah mulu kan ya nggak bisa. Nah kalau orangnya itu korupsi, seperti yang kemarin itu, dari satu sisi, siapa itu namanya? Ya itulah. Rafael Alun itu yang diubruk-ubruk, yang saya nggak tahu itu ya. Nah itu dia nggak akan tahu yang seperti itu. Nah orang yang seperti itu relatif mau menyembunyikan uangnya. Dengan tanah, dengan ini. Banyak direksi-direksi dari mamanya proyek yang sering nangani proyek-proyek negara mamanya kan gitu. Loh itu duitnya banyak. Nah, cuma memang belum kepegang sama KPK aja kan gitu ya. Nah, caranya menghilangkan uang segitu harus dihitung lagi. Oke. Dia harus menghitung, dia harus tahu berapa miliar dia ambil, gajinya berapa. Nah ini harus dikonversi istilahnya ya, dihitung ulang lagi untuk mengetahui. Nah uang yang seperti itu berikan kepada yatim piatu ke semua aja biar tidak terlacak, boleh. Karena itu niat itu sudah nanti tercatat oleh malaikat raqib. Baik. Yang akan diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada saat dia itu sudah niat, dia ingin mengembalikan semua, termasuk harta yang dimakan, termasuk mobil-mobil mewahnya. Ya kan gitu ya. Ada yang umpamanya pakai Maybach umpamanya, ya. Atau pakai Mercy yang G-Class umpamanya. Nah, itu Mercy yang harganya 7 miliar itu. Nah, itu dia paham. Tetap di pikiran saya tuh kayaknya nggak mau ngembaliin deh mereka itu. Sayang karena sudah enak ya. Nah, di titik itulah dia akan dilihat oleh Allah Ta'ala ini serius. Mengembalikan semua, dihitung, kemudian gajinya berapa, dihitung, kemudian dia konversi sekian puluh tahun dia makan, gaji itu buta, nggak karu-karuan kan, dihitung dengan makan gajinya, beli rumah, beli ini, untuk kawin lagi, kan biasanya ada untuk kawin lagi itu, Ustaz. Banyak. Kawin dan nikah lagi. Beda ya. Sehingga itu kalau dia hitung-hitung, oh saya menggunakan gaji saya sekian, berarti uang saya kembalikan sekian. Kemudian kalau tanah itu bisa dihibahkan atau dijadikan sesuatu yang itu bukan sumbangan. Itu bukan bilang ini sumbangan dari saya, tidak boleh. Itu diharamkan seperti itu. Tetapi ini saya berikan. Tapi kalau dikembalikan kepada negara misalnya itu gimana? Boleh ya? Cuma ya bentar lagi nanti surat dari KPK datang.
Jagoan. Iya, jagoan ya. Orang itu yang di Indonesia rata-rata nutup-nutupin. Ya. Tapi ya boleh aja sih sebenarnya Ustadz ya. Cuma karena di negara itu begini loh. Nah ini yang tahu ini kayaknya tung ini kayaknya. Jadi kalau proyek itu pagunya itu umpamanya 200 miliar atau di Pemkot dapat jatah uang dari negara itu sekitar 200 miliar. Itu rata-rata harus dihabiskan. Gimana cara menghabiskannya? Ya terserah mereka pimpinannya. Terserah pimpinannya bagaimana menghabiskan. Kadang-kadang itu dihabiskan dan masih cari yang lain. Apalagi kalau itu proyek 200 miliar mamanya. Kemudian itu sendiri gimana caranya dalam mengerjakan, ada efisiensi dalam mengerjakan. Tapi dari yang mengerjakan efisiensi ini tetap diambil oleh orang-orang, beberapa orang tertentu itu diambil. Menurut dia diamankan. Daripada diamankan oleh orang lain, dia amankan sendiri. Ya. Kemudian dia masih ngorek-ngorek di proyek itu. Hampir semua proyek itu seperti itu, Ustaz. Hampir semua. Nah, inilah yang tidak bisa dikembalikan ke negara. Karena memang negara itu punya undang-undang, uang itu harus habis, sehingga yang pakai itu ya nggak perlu dikembalikan. Jadi kalau ada orang korupsi ngembalikan, itu namanya ulo marani gebuk. Ular mencari pemukul. Iya, dia ingin dipukul malah namanya. Ya, makanya kalau tadi saya bilang, oh itu bisa dari KPK yang nyiduk dia. Iya. Nah ini orang nggak berani, dan yang mau memberikan itu sudah sangat jarang sekali. Walaupun ada pun sangat jarang. Nah disinilah dia harus memberikan, bukan sumbangan, karena kalau sumbangan itu berarti dari dia. Kalau memberikan itu kan bukan hak dia. Saya cuma diamanai untuk memberikan uang ini sekian, kemudian dia jalan ngasih uang ke yatim piatu, yang benar-benar yatim piatu lah. Insya Allah itu pemberian, jadi bukan sumbangan. Kalau sumbangan diharamkan, dilarang sudah. Jadi diberikan, baru di situ Allah itu tersenyum. Kamu selamat besok di akhirat, insya Allah seperti itu. Gini Pak Ustadz, kalau orang lagi sakit, kemudian dia istighfar, tapi dia tidak tahu penyebab sakitnya, itu bisa Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu bukan bisanya, agak sulit sembuh. Agak Sulit sembuh karena dia tidak tahu dosanya di mana, karena dia merasa tidak punya dosa. Jadi orang itu rata-rata seperti itu, kecuali orang yang mau belajar. Oh, sakit itu dari perilaku kita. Kalau orang sakit itu hanya menggugurkan dosa, itu sudah beda cara berpikir. Beda cara berpikir. Begini, yang sakit itu dari perilaku kita, dia akan tobat di titik mana? Umpamanya dia sariawan itu sobek. Sobek itu berarti kata-katanya itu menyayat hati. Menyayat itu maksudnya kasar lah. Di hati, di telinga nggak enak. Yang mendengarkan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau paham, dia hanya cuma tinggal mohon ampun, ya Allah, jika kalimat-kalimat yang aku keluarkan kepada orang lain menyakiti hatinya, menyakiti orang itu, ampuni aku. Sebenarnya itu lemes kok, sariawan itu. Langsung turun ya? Langsung dia yang cekut-cekut itu langsung menghilang. Hitungannya menit, enggak, insya Allah, saya sudah hafal. Nah, dari titik itu memang harus fokus, yang kita doakan itu ya yang dosa kita. Kalau mamanya dosa sariawan itu umpamanya itu kalimatnya kasar, pedes, nggak enak, kaku mamanya ya. Tapi kita doanya itu istighfarnya, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa jika saya mencuri. Ya kan nggak ketemu dengan sini, kan nggak nyambung. Sama seperti kalau Ustadz itu mobilnya pakai kunci mobilnya Ustadz. Iya. Yang dipakai kunci mobil saya, kan nggak bisa nyala. Seperti itu sebenarnya. Makanya kita harus mengajarkan orang itu fokus. Sesuai berarti. Sesuai dengan ya. dosanya dan kesalahannya. Ini yang tahu. Kalau mamanya dosa menggugurkan, sakit menggugurkan dosa, saya ngerti itu ada dalam hadis. Tapi bukan sakit yang dimaksud dia sendiri yang ngomong. Karena kenapa? Dia tidak pernah
berpraktek bahwa sakit ini dari mana kok bisa namanya menggugurkan dosa. Tidak menganalisa dulu. Tidak ya. menganalisa dulu semua sakit. Kita kasih contoh. Ada seorang ulama sakit panas dingin meriang seminggu, sama orang muslim yang tidak pernah sholat seminggu, sama orang kafir yang panas dingin seminggu. Dosanya diampuni yang mana nih ya? Kan harus mikir di situ. Yang mana diampuni? Yang ustadznya atau kiai? Atau yang orang yang nggak pernah sholat ini? Atau yang orang kafir dosanya diampuni? Seperti itu. Nah, diampuni itu sebenarnya bukan sakit yang menurut mereka. Itu harus diklasifikasi sakit yang mana. Kalau sakitnya gagal ginjal, emang itu perilakunya banyak dosa, banyak salah. Ayo berubah. Kalau kanker ada dosa di situ, ayo berubah. Kan gitu. Nah, kalau itu sakit itu menggugurkan dosa, menggugurkan nih. Sebenarnya persoalannya kalau saya anggap bagaimana Allah itu memberikan sakit kepada seseorang itu begini, Ustaz. Ya. Anggap ini ada gelas putih, anggap aja tingginya 10 cm gitu ya. Itu dosa itu ibaratnya teko itu netesin air tik di gelas. Kalau gelas itu ibaratnya tempat dosa ngomong kasar itu di mulut, ini gelas ini khususnya di mulut. Ini kan tik dia masuk, akhirnya dosa ini kan nambah. Ya, nambah sampai luber, sampai peres, sampai persis di pinggir di gelasnya. Tumpah. Ya memang belum sakit, karena apa? Makanya orang yang ngomongannya kasar belum tentu langsung bisa sariawan. Itu harus belajar di sini. Tidak asal ngomong. Walaupun dia seorang yang besar, kelihatan ustadz yang besar, kalau nggak tahu jangan ngomong. Nanti diajak debat beneran masalah itu nggak ngerti, kan gitu ya. Kalau saya meneliti, dosa itu terus, makanya orang yang omongan kasar dia nggak sariawan. Orang yang gagal ginjal itu ya dosanya netes terus. Nah, pada saat Allah itu memberikan sakit, itu ibaratnya airnya itu tumpah, lah itu sakit dari gelas tersebut. Dari gelas tersebut. Istilahnya dia sudah masuk nisab. Kalau harta masuk nisab, dia harus dikeluarkan. Seperti itu, Ustaz. Nah, pada saat orang itu mohon ampun di titik tepat di situ, memang dosa di sini yang di gelas itu diambil oleh Allah Ta'ala. Cabutin sehingga yang tumpah ini hilang. Makanya sakitnya sembuh atas izin Allah. Tapi sakitnya sembuh ini di dalam gelas masih ada air, berarti masih ada dosa. Itu sebenarnya harus difikirkan. Maaf Ustaz, besar kecilnya gelas itu tergantung apa? Selama ini yang saya amati tergantung iman seseorang. Semakin iman seseorang itu tidak baik, nggak sholat, aneh-aneh dan sebagainya, gelasnya itu besar. Bisa gentong. Jadi dia kadang-kadang nggak pernah sakit. Makanya ada orang-orang di YouTube sebelah itu, nah, kalau ada preman nggak sakit, lah kan kamu hanya tanya, kamu kan nggak meneliti. Satu dia hanya tanya, mulutnya dia tanya, karena dia nggak meneliti. Tapi tetap saya akan jelaskan, kalau imannya itu rusak, dia bukan gelas, dia gentong, sehingga dia melakukan dosa, ya nggak pernah Allah memberikan sakit. Sehingga preman itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Itu cara Allah sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan setiap orang pasti ada gelas yang siap-siap akan jatuh ini Ustaz. Iya, gelas mulut, Gelas tangan. gelas telinga, gelas tangan, gelas asam urat, itu kan macam-macam. Gelas mata. Mata itu nanti dibagi, ada kornea yang ini runtuh, yang sarafnya mati, yang pembuluh darahnya berhenti, semuanya ada katarak. Gelasnya itu masing-masing. Detail begitu Pak Ustaz. Nah, iyalah, wong di neraka juga detail. Jari tangan ini, itu juga banyak dari dosa-dosa yang kalau kita kerjakan itu seperti itu. Kalau dari gibah, kalau kita gibah, itu gibah ya ke orang lain. Lah kalau dengan pasangan berantem terus, lah ini nggak selesai mulut ini. Itulah yang harus kita ketahui. Pelajaran agama Islam itu untuk evaluasi. Jadi kalau umpamanya kita beristighfar, pokoknya di intinya kita memberikan pelajaran. Bukan asal-asalan. Makanya kalau ada orang, oh itu orang kok nggak pernah sakit, kamu kan hanya tanya,
Karena kamu nggak pernah neliti. Ada orang, umpamanya seorang ustadz dari Mesir, umpamanya, ya dari Mesir, gitu ya. Itu bilang, mau sakit dari marah. Loh, karena dia nggak pernah meneliti. Dia meneliti nggak la takdab walakal jannah. Coba kalau dia dihadapan dengan itu, terangkan la takdab walakal jannah. Nggak bisa dia. Dia dari Mesir. Nggak bisa dia. Dia hanya berani di depan jamaahnya seperti itu karena mau menjatuhkan saudaranya yang lain. Tapi kalau memang benar-benar diajak duel benar-benar tentang kesehatan, selesai dia, malu. Jadi di sini meneliti, bukan aneh-aneh, meneliti sama seperti dokter meneliti tentang obat-obatan itu diteliti. Selama ini kan gurunya nggak ada dokter, itu memang ya atas izin Allah aja dia. Masalah guru itu kan belajarnya aja. Nah kalau saya punya cerita dalam Quran itu sudah ada kok, hadis juga ada. Itu petunjuk bagi orang beriman kan begitu. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa untuk memohon ampun itu harus serius. Kalau umpamanya Rasul itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala beristighfar lebih dari 70 kali ada, 100 kali ada, itu bukan dihitung seperti itu menurut saya. Tapi bisa beliau aja bisa berpikir, ya masih banyak barangkali kesalahanku dalam syiar, di dalam kehidupan di dunia ini. Ampuni aku ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, astaghfirullahaladzim. Seperti itu bisa aja. Sebenarnya adalah keikhlasan dan kefahaman kita tentang salah-salah yang sering kita lakukan. Itu insya Allah amat sangat berkualitas di hadapan Allah Ta'ala. Inilah yang nanti Allah itu akan mengatur semuanya. Kalau kita sudah mulai tertib, nanti Allah akan mengatur semuanya. Ya rizki. Rizki itu apa? Bisa aja harta, bisa aja pekerjaan. Rizki yang lain, keluarganya mulai tidak berantakan, tidak ini. Semuanya, anaknya mulai tertib. Semua itu dari Allah Ta'ala. Jadi jangan bercerita kalau istilahnya istighfar itu bisa menjadi sukses, ceritakan, jangan berhenti di situ. Nanti orang itu istighfar bukan mohon ampun, tapi dia ingin harta. Ingin sesuatu. Salah lagi nanti kita. Tujuannya yang salah. Tujuannya akhirnya salah. Seperti itu. Walau Baik, pemirsa semuanya, sedulur, pengennya kita berpanjang kalam ya, tapi karena waktu. Jadi insya Allah di waktu yang lain kita akan bahas lagi masalah istighfar. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa lagi di episode yang lain, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam vlog ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.